Mbah. Naon anu bade disampaikan? Mbah mau nyampein naon? Nyari kieu teh. Nyeri, sakit katanya kakinya. Kenapa, Mbah? Kemana di naon? Itu dina naon, saya nggak ngapa-ngapain. Itu. Iya, merenya Ming ya? Ming, Mami lagi ngobrol dulu sayang ya. Halo teman-temannya Furi, masih barengan saya Furi Harun. Saya Syaf. Dan saya Ama Gerald. Udah malam ya, dan tadi kita udah berkomunikasi dengan dua madam ya. Madam Reina dan Dolce. Oke. Tapi tadi ada yang ngegangguin kamu ya? Iya, betul. Tadi pas aku komunikasi secara batin itu dengan Madam Reina, aku sebenarnya dari awal dia sudah mengganggu. Mungkin dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi kan saya fokus dan maksudnya saya nggak mau nih kalau yang kayak gini-gini gitu. Yang sebenarnya saya agak malas gitu. Jadi dan emang dari awal pun disampaikan Kak Furi bilang coba fokus kepada Madam dulu nih gitu kan. Jadi sebisa mungkin aku fokus dan kebetulan alhamdulillahnya ya sosok Madam ini emang langsung menamakan diri kepada aku di awal pertama kami datang gitu. Jadi kayak udahlah mungkin dia udah ngasih aku kepercayaan nih, jadi aku coba untuk ngobrol gitu sebisa mungkin gitu sih. Jadi seneng karena akhirnya istri dari Gerrit Van Moutman mau berbicara sama kita, dan saya juga baru tahu kalau beliau senangnya mawar putih gitu. Nah, karena tadi ada makhluk yang keskip, tapi bukan berarti kita menganggap itu tidak penting ya. Jadi karena saya minta fokus sama madam-madam, ini kita fokus sama yang agak sedikit, kalau dibilang serem mungkin nanti dia marah, agak sedikit nyentrik ya, unik ya. Nah, unik gitu, Mbah ya, Mbah Gende ya, Gende Rewo. Nah, sebenarnya yang bikin penasaran adalah kan si Mbah Genderuwo ini ngomongnya pakai bahasa Sunda. Apakah dia itu merupakan pegangannya dari keluarga ini dulu semasa hidup? Kan zaman dulu juga orang-orang katanya kan sakti-sakti nih, biar tahan tembakan gitu kan. Nah, atau memang dia cuma sekedar pengen ngerecokin kita, pengen stay. Jadi Asyaf istirahat dulu ya. Biar nggak nular. Siap. One by one. Kita coba Ama, nggak usah tegang, Ma. Ada tiris. Good luck. Malam itu ternyata rasanya wow. Wow nih. Wow. Assalamualaikum. Halo. Kak. Ya. Assalamualaikum. Maaf. Sesimpel apapun pesan, kalau memang kita bisa menyampaikan ya kita akan sampaikan. Mudah-mudahan sesuatu itu memang bermanfaat untuk banyak orang. Banyak orang yang nggak tahu apa sih, ada apa sih, bukan cuma dilihat dari sisi angkernya aja, tapi kita pengen buka dari sisi sejarah dan historinya. Jadi ada pesannya kayak. Ada pesannya. Dan itu dia Mbah. Ganti Mbah, ganti. Yang tadi udah capek Mbah. Oke. Kamu udah siap belum? Kok mukanya kayak gitu? Udah masuk ternyata. Mbah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, aya pesen naon? Nah, orang mah dilewat. Oh, dia marah. Nu tadi mah teu kuat cenah Mbah mah gede teuing tanagana. Tenaganya terlalu gede, yang tadi nggak berani. Iya, dia sarua orang Sunda. Mbah, saha namina? Aya. Mbah, kunaon Mbah aya di dia? Kenapa ada di sini? Kunaon Mbah aya di dia? Jaga. Ngajaga saha? Keluargana tuh. Oh, Mbah ngajaga keluargana tiba heula.
Dia ngejagain keluarga Van Motmen dari dulu. Berarti Mbah kenal satu-satu keluarganya? Sah nolak ditanya. Madam Reina. Madam Reina bager? Baik? Bager. Dolce? Anu jahat di dia saha Mbah? Anu jahat saha? Mbah? Naon anu bade disampaikan? Mbah mau nyampein naon? Nyari kieu ieu teh. Nyeri, sakit katanya kakinya. Kenapa Mbah? Kumaneh dinaon kan? Ente dina naon, saya nggak ngapa-ngapain. Banyak. Ente. Iya merenya Ming ya? Ming, Aduh. Mami lagi ngobrol dulu sayang ya. Diam ya. Diam ya. Udah, te diganggu kuming. Sok Mbah ngadongin. Te. Oke? Enak? Kakinya enak? Ya, oke. Jadi orang teh apa kabeh? Apal, oh tahu semua katanya. Waktu ieu dijarah tak kumaha Mbah? Lihat teh euy. Sakit hati katanya waktu ini dijarah, dijahatin. Balager kieu di dieu teh. Di sini semuanya baik-baik tapi dijahatin orang. Hayang. Nyage urang awak siganu jahat. Panon berem. Tapi lembok kami ini kayak kena sering kurang anu ngajagan di dia kami kurang dilindungi dibakar carit orang itu bisa apa. Iya, jadi Mbah ini bilang meskipun penampilannya dia kayak yang jahat, serem, matanya merah, tapi dia menjaga tempat ini dan sedih dibongkar, dijahatin. Orang besok di sini deh, jangan merhatikan. Oh. Kadang orang mun aya naon jahat orang harapan kieu tenan naon orang anu rusak. Okay. Ngajaga. Nu penting nu di jero aman. Yang penting yang di dalam aman. Dia selalu ngejaga di depan. Mbah ngajaga ti saprak Van Motmen hirup. Acan balaraut. Oh, Mbah ini jaga. Orang sok cicing di pagar. Oh, dia di pagar. Meskipun tadi penta. Ya. Oke, jadi dia jaga keluarga Van Motmen dari sebelum mereka semua meninggal. Siapa yang nyuruh Mbah jaga pertama keluarga saha? Ayah. Ayah. Orang mau nyebutkan. Oh, nggak akan disebutin. Ya boleh. Oh, nggak boleh. Leluhur iya. manehanana. Oh, leluhur, iya. Leluhurna orang Indonesia apa orang Belanda anu nyuruh Mbah? Orang Indonesia, Oh, ngan di orang Belanda. Oh, Karena iya. asa manehna hirup di dinya. Iya. Orang Belanda teh nyaho. Iya. Anu ieu sok sesugi. Ka urang menta dilindungi tapi ka ayeuna meskipun orang teh dibere nanaon, urang geus ikhlas. Geuning manusia teh leuwih jahat. Karunya Ya, kasihan, iya. sok ayeuna mah gera baralik. Naon kabeh geus aya, geus dicumpuanan hayang jeung si Mr. William geus. Jeung nu di jero Iya. geus. Kita disuruh pulang sama si Mbah. Ya. Iya, udah bicara sama Mr. William, udah disuruh sama Madam, kita disuruh pergi. Aduh. Iya, iya. Kita Urang pergi. mah nulungan ikhlas. Ikhlas, ya, jagain Van Van Motmen. di dieu urang nu pangharepna teu nanaon, urang mah awak rusak. Iya, Sok tos. iya.
Hatur nuhun Mbah ya. Mbah keluar dulu dari Ama ya. Assalamualaikum Mbah. Oke. Ya. Kita disuruh pulang ya sama Mbah. Mbah ini udah ngejagain dari sebelum keluarga Van Motmen meninggal, dan dia ngerasa terganggu. Daripada si Mbah yang baik tiba-tiba marah, kita bikin reviewnya di luar mausoleum. Mereka semua mau istirahat, udah malam, supaya semuanya bisa tenang. Oke. Teman-temannya Furi, tadi kita udah berhasil memediumkan nih Syaf, ya. Dan ternyata Mbah itu tidak seserem atau sejahat yang kita bayangkan. Dia menjaga keluarga Van Motmen dari sebelum Van Motmen meninggal semua tanpa dibayar. Dulu suka disuguhin, sekarang nggak ada yang nyuguhin, dia tetap ikhlas. Gitu. Cuman mungkin tadi ujung-ujungnya beliau merasa terganggu. Ngapain kan udah ngobrol sama William, udah sama Madam, udah mau ngobrol apa lagi gitu ya. Asyaf, kenapa tadi kamu jalan sendiri? Tadi ada Mila kan. Ada Mila. Dia kepo kan, lihat-lihat. Ayo, aku bilang gitu kan. Udah dia bawa ke sana. Serius aku masuk, dia ada lagi kan. Gini. Kepo sih dia kayak ngemain gitu kayak. Aduh bandel banget Kak. Oh, ternyata Mila tuh bandel gitu ya. Kepo gitu ternyata. Ya maklum lah ya, dulu nggak pernah ada yang ngajak main. Nah, Ama badannya gemeteran, dan tadi yang lucunya ya, ini kunaon sih Mbah Kiki. Iya. Iya si mungil. Berat. Gatel, panas. Gimana ya ngejelasinnya ya? Iya, geremet-geremet. Iya, geremet-geremet kayak gimana ya? Iya, geremet-geremet. Terus bisik-bisik kecil. Iya, kayak disetrum kecil-kecil gitu. Itu. Ya jadi teman-teman Furi tadi juga kan Furi siang bawa Naomi ya, karena Naomi itu lucu, cute gitu. Tapi Naomi itu masih anak-anak, jadi pas giliran malam Furi akhirnya bawa Ming. Nah cuman kalau bawa Ming itu kadang kita lagi medium, mediumnya ngeganggu. Nah tapi tadi kerasanya gimana tuh pas Mingnya udah saya kepinggirin gini, udah nggak gatel? Udah nggak gatel. Cuma Ama ngerasa kesedihan di si Mr. Genderuwo ini. Ama ngerasain banget Kak. Keikhlasannya dia untuk ngejagain itu, naluri ikhlasnya itu lebih dari manusia. Manusia itu malah tadi dia bilang lebih banyak yang jahat, ngejarah, nggak punya perasaan gitu. Udah gitu, kalau manusia kan contohnya bukan ngejelekin ya Kak, bisa dibilang 60% kalau kita minta tolong aja mereka pasti ada imbalannya. Betul. Sedangkan makhluk halus aja tanpa imbalan sesajen apapun dia bisa menjaga, bertahan. Dan yang Ama bikin sedih itu gila ya, keluarga Van Motmen ini dia lindungin. Setiap ada orang yang mau nyerang, ada mau ganggu mereka, selalu si Genderuwo ini paling terdepan. Iya. Manusia ada seperti itu nggak untuk zaman sekarang? Susah sekali kan. Tapi kenapa makhluk halus bisa lebih baik ya? Hatinya bisa lebih luluh dari manusia. Itu aja sih. Terus tadi kenapa kita diusir? Jadi udah cukup. Dia tuh bilang udah cukup lah. Iya, udah cukup informasi buat keluarga ini. Karena kalau semakin dalam, semakin apa? Menyakitkan. Iya, itu keluarganya itu mereka baik. Tapi dalamnya itu, dalam perasaannya itu mereka tuh bergejolak. Gimana
mereka harus tersenyum kepada teman-teman, tetangga, keluarga, anak, tapi hati mereka sakit. Dan si Mr. Genderuwo ini dia tahu ngerasain. Di saat dia ngasih bayangan ke Ama, di saat siapa yang baju putih nangis di kamar karena sakit hati, Genderuwo itu tahu, bahkan dia untuk pengen memegang aja dia nggak bisa, tapi dia tahu dia bisa merasakan. Sampai segitunya gitu. Sampai segitunya kesetiaan makhluk ya yang seringkali dianggap hina oleh manusia. Mereka begitu komitmen untuk menjaga satu keluarga bahkan tanpa dikasih sesajen, suguhan karena memang sudah janji gitu kan. Dan dia bilang, jangan lihat tampang gua yang seram, tapi saya masih punya hati yang tulus. Itu sih. Asyaf kenapa gagarowain Neng Kunti kayaknya asup ya? Belum. Tapi udah tadi kayaknya apa sih? Iya masuk ujuk-ujuk Kak Supan kayaknya kakak sorangan. Ya ada apa ya namanya? Kalau Neneng ya yang pakai baju putih itu biasanya kan paling seneng ngegangguin Asyaf. Nah apalagi kalau Asyaf udah mulai gatel-gatel gitu ya. Ya kalau momen Asyaf pas tadi komunikasi sama Dolce sama Reina. Kalau tadi ini benar-benar yang spesial banget ya yang aku lihat dari Madem. Reina ini dia betul-betul cinta banget sama keluarga Kak. Sangat cinta sama keluarga gitu. Dan dia sangat bangga sama anak-anaknya. Terus di situ tuh aku ada kayak semacam flashback yang dimana dia kumpul sama keluarga. Terus dia ke kebun-kebun teh punya suaminya. Iya. Semacam apa ya kalau ngontrol ya, kayak ngontrol tapi rame-rame sama anak-anaknya. Itu jadi sebuah momen yang benar-benar dia nggak bisa lupain gitu. Sangat bahagia banget. Sangat bahagia banget, benar-benar sangat bahagia banget. Benar-benar ini kayak ini keluarga gue seutuhnya gitu. Ini keluarga gue yang ya ini yang gue idam-idamkan seperti ini gitu loh. Jadi ya benar-benar aduh gimana ya. Benar-benar ya nggak bisa dibilang banyak sih, benar-benar kayak yang bahagia banget. Dan aku ngerasa kayak iri banget bisa seperti itu gitu, kumpul sama keluarga, rukun, tidak ada perdebatan, benar-benar sama-sama membangun. Iri karena kamu nggak punya pasangan kali. Ya. Terus saat pembagian pun promosi pembagian mungkin harta segala macam, mereka tidak ada apa ya, tidak ada saling yang gontok-gontokan. Iya, gue mau ini, mereka adil. Jadi ya udah gitu, benar-benar bahagia, benar-benar adem banget gitu. Dolce? Nah kalau Dolce ya itu mungkin dia agak iri dengan keluarga ini gitu kan. Si Madam kenapa bisa mendapatkan sosok suami yang seperti ini gitu, punya keluarga yang bahagia, punya segalanya gitu kan. Jadi dia ngerasa kayak, gue ngerasa kayak tertindas, nggak adil gitu. Dan kenapa cuman gue doang nih yang ngerasa gue di belakang kalian gitu loh. Kenapa gue nggak ada di depan kalian bareng-bareng berbahagia bersama gitu. Butuh pengakuan. Iya, butuh pengakuan. Butuh pengakuan. Jadi itu yang kita gali dari penelusuran kita ke Van Motmen, tim dimensi lain yang kedua ya, dan ini kedatangan saya yang keempat, bahwa memang untuk menggali informasi itu memang dibutuhkan riset gitu kan. Kita juga harus ngecek sejarahnya seperti apa, kita sinkronkan dengan apa yang kita lihat gitu. Dan yang paling penting juga kita tadi juga komunikasi sama Pak Ucu sebagai penerus ya dari buyut-buyutnya yang memang bekerja dan menjaga keluarga Van Motmen. Di situ kita bisa ketemu dengan sosok Dolce yang ternyata namanya adalah Rosalia, dan juga ketemu sama Reina gitu yang cantik sekali dan baik banget gitu ya. Dan kita juga bisa ketemu sama Mbah yang ternyata Mbah ini merupakan makhluk yang memang diminta secara khusus oleh keluarga besar yang jagain Van Motmen gitu. Tapi Mbah juga sangat konsisten dengan tidak menyebutkan nama. Karena dia udah janji untuk menjaga. Nah itu yang perlu kita garis bawahi, bahwa janjinya mereka itu lebih mereka tepati daripada janjinya manusia gitu di zaman sekarang gitu. Dan sosok Mbah ini aku lihat benar-benar tegas banget Kak. Dia
memang looknya serem banget nih, tapi dia benar-benar berhati lembut banget. Iya. Berhati lembut itu lo ngerasa nggak sih? gue rasa. Berhati lembut banget. Jadi yang apa ya, tegas tapi ya punya sisi berbeda gitu loh. Jadi Cimbah tadi itu dia ngasih bayangan kan. Bayangan yang lu bilang keluarga yang bahagia, ngasih bayangan di saat perempuan yang baju putih itu Putih. nangis di kamar. Dia ngasih bayangan kamar cuma 2 itu. Iya. Oke, dan dia juga komitmen untuk tidak ngurusin yang lain, gitu ya. Dia benar-benar stay di sini. Jadi ada sisi lain ternyata juga yang bisa kita dapatkan dari cerita tentang Gerrit van Moutmen. Bukan hanya sisi bahwa dia merupakan penjajah dari Belanda yang sukses menguasai perkebunan di Bogor, tetapi juga sisi van Moutmen dari mata wanita, bahwa dia adalah laki-laki yang romantis, yang baik terhadap semua orang dan terkadang bikin cemburu ya. Dan dia juga sangat senang memberikan bunga mawar merah untuk Dolce dan bunga mawar putih untuk Reina. Jadi untuk wanita yang berbeda, warna mawarnya juga berbeda gitu. Jadi ini dapat ide gitu. Iya, lumayan. Lumayan dapat ide ya, otaknya udah otak ini. Oke. Apa ya, tentang sosok Mbah ya, sosok genderuwo tadi kan baik, tulus ya, ikhlas gitu. Jadi yang namanya penjaga ya, yang namanya penjaga itu tidak akan datang tanpa adanya sebuah undangan gitu. Jadi sudah pasti akan datang karena diminta. Yang mintanya udah meninggal, udah beratus-ratus tahun yang lalu gitu. Tetapi kesetiaannya sampai dengan saat ini gitu. Itu adalah sebuah hal yang mahal ya. Jadi buat kalian yang merasa bahwa gue pengen penjaga, harus benar-benar dipertimbangkan dulu ke depannya bisa ngurus apa enggak gitu. Karena mereka sekali janji akan menjaga terus gitu. Lebih dari seumur hidup. Lebih dari seumur hidupnya manusia. Tapi takutnya kalau misalnya yang jahat ya Kak, kan Ya. orang supaya minta aneh-aneh. Ya jadi dipelajari dulu tabiatnya. Cuman karena ini yang minta memang keluarga ajengan ya, wali yang memang mengerti agama gitu. Jadi tanpa dikasih apapun dia tetap loyal. Nah itu juga susah tuh kayaknya. Sampai sekarang lo berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Oke, dan kita akan ngobrol terakhir bersama Pak Ucu ya. Karena Pak Ucu juga merupakan keturunan dari Raden Patah ya. Bukan keturunan sembarangan yang akhirnya memang diberikan mandat untuk menjaga tempat seperti ini. Apakah Pak Ucu juga sampai dengan saat ini masih melakukan ritual atau memang dia sudah mendapatkan ilmu secara turun-temurun untuk menjaga tempat seperti ini juga kan nggak gampang ya. Oke teman-temannya Furi, di sesi terakhir ya, episode tentang Mausoleum van Moutmen, kita kembali lagi sama Pak Ucu. Karena Pak Ucu juga yang memegang cerita-cerita sejarah secara turun-temurun mengenai keluarga van Moutmen. Ya. Ada cerita apa sih yang pernah Pak Ucu dengar dari leluhur gitu, yang mungkin tidak semua orang tahu tentang keluarganya van Moutmen? Yang pertama itu yang namanya Tuan Ibrahim itu. Tuan Ibrahim ya. Mualaf, oke. Tadinya mah Peter Cornelis. Oh, namanya awalnya Peter Cornelis, akhirnya diganti menjadi Tuan Ibrahim. Iya, itu yang menjaga. Itu yang jadi mualaf. Yang jadi mualaf. Jadi mualaf, oke. Terus? Siapa yang mengislamkannya itu Mbah Ilyas. Oke, yang mengislamkannya adalah Mbah Ilyas ya. Oke. Jadi untuk pengaruhnya dia. Jadi seorang mualaf itu memang ada pengaruhnya. Jadi kalau burung terbang di atas dia itu kuburannya, setelah dikubur dia nggak bisa
terbang lagi langsung jalan-jalan di bawah, nggak bisa terbang lagi. Oh gitu. Saking ada dia kekuatannya ya, sampai dia meninggal kalau ada burung terbang udah pasti akan jatuh. Dan gitu. untuk kalau menerima dari cerita kakek, itu memang setelah penaklukan kerajaan Tirtayasa, Iya. dia kan kalau sama kakek bilang katanya itu bawa pusaka dari kerajaan Tirtayasa dibawa ke sini. Tahu itu yang mana itu yang menjadi itu sebabnya dia punya kesaktian sampai burung terbang bisa itu. Apa dari pengaruh dia memang jadi mualaf atau memang dari bawa pusaka. Iya. Jadi sampai saat ini Pak Ucu nggak tahu di mana tempat naruh pusakanya. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Sekalipun itu yang punya pusaka dari nenek juga dari buyut, jadi anaknya Mbah Jipro itu kan kawin sama sepupu, jadi kakak sepupu. Iya. Nah, itu Bagus Mustofa. Jadi itu suka bawa pusaka. Kalau dia jalan dari Serang ke sini, dia cuma sebentar. Merem gitu. Bukan tahu gitu. Jadi kalau dia bawa itu pusakanya cambuk, kelapa buta, sama itu ikat pinggang. Ikat pinggang. Jadi kalau orang misalnya dari Serang mau ke Bogor pakai kereta, terlebih dulu dia itu yang sampai ke sini. Oke. Tanpa harus naik kereta udah nyampe. Iya, Ya, saking saktinya kan kalau orang-orang zaman dulu gitu. Tapi Pak Ucu sendiri ya dikasih amanat gitu sama leluhur untuk jaga Van Motmen, melakukan ritual atau doa khusus enggak? Oh, jadi memang murni ya udah turun temurun gitu. Dari Bao, dari Kak Buyut, itu Bagus Mustofa dan saudara-saudaranya, terus dari Mbah Mumi kesininya terus ke orang tua bapak baru ke bapak. Namun pada waktu sama kakek itu terhenti karena perang. Sudah itu perang apa? Perang melawan Belanda itu penjajah lah. Jadi terhenti itu merawat ini. Oh sempat terhenti? Iya terhenti. Oke. Nah, kalau istilahnya boro-boro menjaga kuburan itu kan orang pada ngungsi itu. Iya. Nah itu apa waktu terjadi penjarahan tahun 1942 ya? Sebelum kemerdekaan. Itu mah sebelum merdeka. Jadi 42 itu penjara itu mah dirusak bukan dijarah, itu mah dirusak sama orang-orang Jepang. Oh, dirusak. Kalau penjarahannya kemari tahun 74 ke sini tuh. Oh gitu. Besar-besaran mah. Batannya diambilin segala macamnya. Nah pada saat penjarahan itu yang jaga kan kakeknya bapak? Udah orang tua. Oh, udah orang tua. Tidak ada itu, tahun 74 sudah tidak ada. Oke. Bapak udah tinggal di sini apa belum? Udah. Oh, udah. Nah pada saat penjarahan kayak gitu sama sekali ini nggak ada pengamanan atau apa? Habisnya pengamanan bagaimana? Misalnya kalau kita melarang itu orang, malah lebih galak gitu. Lagi belum ada undang-undang kan. Undang-undang misalnya apa sih haknya kamu melarang aku untuk membongkar ini, cari harta karun. Kan nggak ada itunya. Iya. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi cagar budaya. Jadi ada undang-undangnya. Iya, betul. Jadi judulnya pengen mencari harta karun. Jadi waktu tahun 1942 oleh tentara Jepang cuman dirusak. Ya. Dirusak itu yang di Mausoleum yang di Mumi. Di Mausoleum yang Mumi. Ke Belanda. Iya. Diganti sama keluarga Girit juga. Tempat mayat itu yang dirusak lagi. Dirusak lagi. Oh, dijarah. Oke. Jadi sudah bawa harta karun. Disangkanya harta karun. Memang ada paling di cincin kawin, gigi, tusuk konde sama ini peniti gitu. Itu beneran diambil sama penjara? Yang diambil itu cuma gigi emas sama itu sama apa? Cincin. Oh ya, jadi
penjara sampai ngambil gigi emas ya sama cincin. Aduh, ada aja. Mungkin kalau Empat mayat itu pasti ada itu. Iya. Nah, itu apa? Cincin kawin laki-laki sama perempuan itu pasti ada. Dibawa sama dipakai. Pernah ngedengar kabar tentang penjarahnya nggak? Penjaranya itu waktu zaman Menterius itu tuh. Setelah menjarah apa mereka sial gitu atau mereka Itu kan gimana? Ada penembak itu yang zaman itu, yang Menterius ditembak itu. Petrus. Ya Petrus mungkin. Dia ditembak. Oh, ditembak. Jadi yang menjarahnya sudah ditembak. Udah mati. Iya, udah mati. Oke lah. Keistimewaan. Ya, keistimewa. Saudaranya juga, saudara ini. Namanya Tuan Baud itu yang tuan tanah di sekarang Cikasungka di situ. Itu kalau dia mau gajian disuruh ngambil, misalnya uang itu taruh di bakul, pada ngambil itu si buruh, pada ngambil berapa mau ngambil terus. Dermawan ya Pak berarti orang. Bebas berarti. Tapi setelah datang ke rumah, Uangnya jadi uangnya digaji dia berapa gitu. no, saking saktinya. Jadi udah kamu mau gaji kamu 1 juta, tapi kamu mau ngambil 10 juta silahkan. Toh kalau nyampe ke rumah tetap jadi 1 juta gitu ya. Itu Keistimewaannya orang-orang zaman dulu ya, dan mungkin Bapak Belanda juga. itu juga mungkin masuk Islam Mewarisi. juga itu. Oke, Bapak. Terima kasih udah berkali-kali digangguin sama Furi ya. Tapi ya itu teman-teman, kita cukup senang dan bahagia ya dari cerita-cerita tadi yang kita rangkai dari siang ya. Bahwasanya keluarga Gerrit van Moutman adalah keluarga Belanda yang cukup sangat dekat dengan rakyat ya. Dan terutama dengan keluarga leluhurnya Pak Ucu juga ya. Mereka juga baik, cinta Indonesia, dan tadi juga penerimaannya sangat baik ya. Banyak cerita-cerita yang tadinya kita nggak tahu akhirnya menjadi tahu. Tapi yang paling penting untuk kalian yang ingin mendatangi Mausoleum Van Moutman, yang paling penting satu, kalian harus menjaga sopan santun ya. Udah pasti tidak boleh merokok di area makam, dan kalau tidak sengaja menginjak sesuatu, ucapkan permintaan maaf karena kita nggak pernah tahu yang kita injak itu kuburan atau bukan, kayak gitu. Kita akan ketemu lagi di sesi dimensi lain selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga aktifkan loncengnya supaya tiap ini dapat notif ya. Pengalaman yang seru sama Asyaf dan juga Ama ya. Dan terima kasih juga karena ini juga pengalaman pertama Bapak akhirnya mau memperlihatkan buku gitu. Jadi Bapak mau memperlihatkan buku tuh harus datang 4 kali dulu ya Pak ke sini ya. Itu kata Bapak, jangan sekali jangan minta buku gitu. Ntar kelima kalinya apa gitu ya. Ntar kelima kali dapat hadiah ya Pak. Iya, pokoknya terima kasih untuk semuanya yang udah nonton, dan mudah-mudahan apapun cerita yang disampaikan oleh arwah-arwah tersebut bisa menjadi pelajaran untuk kita ke depannya. Dan yang paling penting, jangan pernah melupakan sejarah dan jangan melupakan leluhur. Oke, see you on the next episode.